Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 7 semester 1 atau ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita masuk materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita maksudnya lancar sampai akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Baik. Materi kita kali ini adalah norma dan keadilan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu norma. Norma dalam kehidupan masyarakat. Satu, pengertian norma. Istilah norma dapat diartikan sebagai aturan, ketentuan, kaidah, pedoman, dan ugeran. Norma adalah kaidah atau aturan, adat, kebiasaan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma sebagai peraturan hidup mengikat setiap manusia. Norma digunakan sebagai peraturan hidup manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi norma artinya adalah aturan, ya, aturan. Jadi norma adalah aturan. Next. Pengertian norma dapat diartikan dalam berbagai sudut pandang sebagai berikut. A. Norma adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. B. Norma adalah aturan ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. C. Norma adalah aturan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, panduan, dan ketentuan manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada 3 pengertian norma dalam sudut pandang, ya. Selanjutnya, pada hakikatnya norma berupa perintah atau anjuran untuk melakukan hal baik dan larangan untuk melakukan hal buruk. Dengan demikian, dalam norma terdapat 2 macam isi pokok, yaitu adanya perintah atau larangan. Jadi norma itu adalah aturan berupa perintah atau larangan. Gitu. A. Perintah adalah yang berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik. Contohnya, menghormati orang tua, menengok teman sakit, menolong orang kesusahan. Itu perintah, ya. Kita diperintahkan untuk menghormati orang tua, gitu. Itu adalah norma. Larangan adalah yang berupa cegahan bagi seseorang yang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dianggap tidak baik. Contohnya, kita dilarang tidak boleh meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Nah, itu kalau tanpa izin berarti maling namanya, ya. Tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh bersumpah serapah kepada orang lain. Jadi kita dilarang. Nah, jadi norma itu juga melarang bahwa kita dilarang berbuat yang tidak baik, ya. Jadi kalau contohnya tidak boleh meminjam atau mengambil orang lain tanpa izin, itu kan namanya maling, ya kan? Tanpa izin kita mengambil aja, gitu. Kalau kita izinkan nggak maling namanya, ya. Itu tidak boleh, itu dilarang. Jadi norma itu juga melarang atau merintahkan, gitu. Baik, kita lanjut. Nah, 2 macam-macam norma. Di sini ada 4, itu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Nah, yang 4 ini kita akan kupas, kita akan bahas satu persatu. Baik. Oke.
Nah, yang pertama ada norma kesopanan. Jadi adalah aturan dalam kesopanan. Merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan-pergaulan segolongan masyarakat. Peraturan diikuti sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang ada di sekitarnya. Norma sering disebut sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Akibat pelanggaran terhadap norma kesopanan ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Nah, sanksi itu biasanya tidak terlalu keras dan berat, yaitu berupa celaan, cemoohan, atau ditertawakan, atau diasingkan dari pergaulan. Gitu. Norma ini tidak berlaku di seluruh masyarakat dunia, tetapi bersifat khusus dan hanya berlaku bagi masyarakat tertentu saja. Jadi, norma ini tidak berlaku di seluruh dunia. Ya, contohnya berbicara pelan kepada orang tua, membalas sapaan orang tua, tidak boleh buang air kecil sembarangan, makan menggunakan tangan kanan. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, ya kan, kalau kita tidak boleh buang air kecil sembarangan contohnya. Nah, itu dilarang dalam agama. Nah, di dalam norma kesopanan gitu namanya tidak sopan gitu. Nah, juga makan menggunakan tangan kanan, tidak boleh kiri. Kenapa? Karena tangan kiri untuk mencuci atau membasuh B atau BAK, itu tidak sopan, tidak bagus juga kan. Dan berbicaralah pelan kepada orang tua. Nah, kita tidak boleh berbicara kasar atau suara yang keras kepada orang tua. Jadi kita harus pelan. Ya, itu norma kesopanan. Jadi sopan, ya, sopan kesopanan kita terhadap teman atau orang tua atau yang lainnya. Itu contohnya. Nah, kalau di Indonesia itu kan berbeda dengan di negara lain ya. Kalau di negara lain kan kan tidak seperti kita, karena mayoritas kita adalah agama Islam. Jadi kita menganut norma yang sangat sakral gitu. Ya, kita lanjut. Yang kedua ada norma kesusilaan. Adalah norma yang bersumber dari hati nurani batin manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang sama dan selalu mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, ketika melakukan pelanggaran terhadap teguran hati nurani akan timbul penyesalan dan rasa kecewa yang dalam. Inilah sanksi yang diterima saat melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya, saling tolong bila ada yang kesusahan. Jangan menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri. Mendamaikan orang bertengkar. Melindungi orang yang tertindas. Nah, jadi di norma ini kita dianjurkan saling tolong menolong bila ada kesalahan, ya. Mendamaikan orang yang lebih bertengkar. Jadi kalau ada orang bertengkar kita damaikan, bukan menambah manasin atau ngomporin istilahnya kan, atau saling tolong menolong ada kesalahan. Apalagi di masa pandemi ini kan banyak sekali orang merasa ekonominya menurun gitu ya. Itu kalau kita yang punya kelebihan ya kita bantu semampunya gitu kan. Itu dalam norma kesusilaan ya. Jadi ada mungkin kalau kita sebagai orang Islam kan ada hati nurani kita, keinginan kita untuk membantu, saling membantu kan. Nah, itu kalau kita mampu ya kita bantu, ya kan, begitu. Nah, selanjutnya ada norma agama. Jadi aturan yang ada dalam agama atau larangan. Nah, adalah merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, serta petunjuk atau anjuran yang berasal dari Tuhan sebagai petunjuk hidup manusia tentang kebenaran. Tujuan dari norma agama adalah menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti mampu melaksanakan semua perintah dan diharuskannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Norma agama bersifat umum dan mendunia atau universal, serta berlaku bagi seluruh golongan manusia. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini
antara lain berdosa, masuk neraka, atau hukuman lain dari Tuhan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang dijamin oleh pemerintah. Norma agama untuk menganut agama Islam berasal dari Al-Quran dan hadis. Kristen dan Katolik berasal dari Alkitab. Umat Hindu berasal dari Weda. Umat Buddha pegangannya Tripitaka. Serta umat Konghucu berpegang pada Shishu Wujing. Jadi pada intinya semua ajaran agama itu sama ya, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Jadi kalau contoh ada beberapa contoh, adapun contohnya itu pertama, jangan menyakiti sesama manusia, beribadah sesuai ajaran agama, sayangi anak yatim dan fakir miskin, jangan mendekati kejahatan, tanamkan cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, jadi kan di sini kan kita sebagai orang Islam atau agama yang lain ya pasti melarang ya kan, melarang menyakiti sesama manusia ya. Nah, terus kita harus menyayangi ya, bukan menyakiti ya. Yang kedua, beribadah sesuai ajaran agama ya. Kita punya agama masing-masing ya, beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Itu beribadah itu kan adalah perintah Tuhan ya. Jadi kalau perintah disanakan ya, dan dilarang tidak melaksanakan, jadi harus wajib gitu kalau kita sebagai umat Islam. Nah, sayangi anak yatim dan fakir ya, anak yatim itu kita sayangi, kita santunin. Nah, itu kan perintah dari Tuhan ya. Dalam Al-Quran pun juga sudah sebutkan, juga dalam hadis juga ada hadisnya juga. Jadi juga yang selanjutnya ada jangan mendekati kejahatan ya, dan tanamkan cinta kasih kepada semua makhluk ya, tidak hanya dengan manusia, juga makhluk binatang, tanaman, kita harus cinta kasih semuanya, karena semua itu adalah ciptaan Tuhan, itu adalah perintah dari Tuhan itu. Yang D ada norma hukum. Norma hukum adalah merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Negara atau alat negara memiliki kekuasaan untuk memaksa aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dan dijatuhi hukuman tertentu. Ciri-ciri norma hukum sebagai berikut. Pertama, ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. 5. Peraturan berisi perintah dan larangan. 6. Perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh tiap orang. Norma hukum ini bertujuan untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan orang dalam pergaulan dalam masyarakat. Nah, norma hukum diperlukan karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Tidak semua orang mentaati dan patuh pada norma kesusilaan, adat, dan agama. Yang kedua, masih banyak kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh ketiga norma lainnya. 3. Masih ada kepentingan yang bertentangan dengan ketiga norma tersebut yang memerlukan perlindungan. Jadi makanya ada juga norma hukum. Jadi tidak cukup hanya dengan norma agama, kesusilaan ya, atau kesopanan. Jadi tambah dengan norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh pihak yang berwajib ya, atau negara. Nah, contoh pelaksanaan norma hukum ialah hukuman mati, kurungan, denda, atau hukuman pidana, mengganti kerugian dalam jual beli, hukum perdata, serta persyaratan pendirian seseorang atau hukum dagang. Itu contohnya. Nah, selain macam-macam norma di atas, norma dapat juga dibedakan berdasarkan kekuatan atau daya pengikatnya, yaitu tata cara, usaik, kebiasaan, polwise, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom, dan hukum laws. Nah, di sini ada A, tata cara. Adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat, akan tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Tata cara atau usaik
adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Tata cara lebih mengontrol dalam hubungan antar individu. Orang yang melanggar biasanya tidak akan dapat sanksi yang berat, melainkan hanya mendapat cemoohan atau ejekan saja. Misalnya pada waktu makan bersendawa, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan makan menggunakan tangan kiri. Nah itu kan, jadi itu caranya. Jadi kalau kita lagi makan tuh kalau bersendawa itu melanggar gitu kan, nggak sopan lah istilahnya kan. Jadi ada rasa apa ya kalau yang teman kita di samping itu kalau bersendawa lagi makan, mungkin ada rasa jijik atau apa gitu kan. Jadi kan tidak cuci tangan belum makan, nah, ya kan itu kan kalau kita makan harus cuci tangan, apalagi masa pandemi ini, makan nggak makan kita tetap cuci tangan gitu kan. Kita lanjut yang kedua, maksudnya B, kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus dalam bentuk yang sama secara sadar dengan tujuan, yaitu dianggap baik dan benar oleh masyarakat tertentu. Kebiasaan merupakan tuntunan perilaku yang tidak tertulis namun mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perilaku seseorang. Kebiasaan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tata cara. Kebiasaan umumnya bukan merupakan aturan yang mengikat secara ketat dan kaku. Masyarakat dianjurkan untuk melakukan sebatas kemampuan dan kemauannya memungkinkan. Contohnya memberi salam pada waktu bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, ya. Jadi kebiasaan, jadi memberi salam ketemu kan, apalagi kita sebagai umat Islam atau umat yang lain, jadi kita ketemunya salam, tegur, hai, assalamualaikum gitu kan, atau membungkukkan badan kalau sebagai siswa ada guru lewat. Nah sebagai penghormatan itu ada kebiasaan yang harus terus dilakukan. C, ada tata kelakuan, adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, filsafat, nilai kebudayaan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Tata kelakuan ini adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat manusia, sifat-sifat hidup maksudnya, akan suatu kelompok manusia secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Nah, dengan demikian tata kelakuan dapat berupa norma kesusilaan dan norma agama. Apabila orang melanggar kebiasaan akan dianggap aneh, tetapi kalau melanggar tata kelakuan akan disebut jahat. Misalnya larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, narkoba, dan mencuri. Ya, semua kan dilarang. Di agama pun dilarang, ya kan? Ya di apalagi kesusilaan juga dilarang. Nah, itu kan, ya, itu kan bersangkutan dengan agama juga, gitu kan? Perintah agama juga, ya. Kita kan dilarang juga berbuat zina sebelum nikah, ya? Berjudi, minuman keras, narkoba, atau mencuri, itu semua dilarang dalam agama. Semua agama saya yakin pasti melarangnya, ya. Tidak ada agama yang memerintahkan yang apa yang disebutkan tadi, ya, tidak ada, ya. Pasti semua itu dilarang menurut agama masing-masing. Nah, dalam kehidupan masyarakat, tata kelakuan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan batas-batas pada kelakuan individu. Yang kedua, mengidentifikasikan individu dengan kelompok. Yang ketiga, menjaga solidaritas di antara anggota-anggotanya. Jadi ada 3, ya, fungsinya dalam masyarakat. Nah, yang D ada adat istiadat. Nah, adalah kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun-temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Di adat tradisi suatu daerah, ya. Adat bersumber dari kebiasaan turun-temurun nenek moyang yang diakui, ditaati dan dijalankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Adat akhirnya menjadi suatu tradisi yang dilakukan terus-menerus sampai generasi selanjutnya.
Adat istiadat hanya berlaku terbatas dalam lingkup kehidupan suku-suku yang bersangkutan. Jika ada seseorang melanggar adat istiadat, maka dikatakan orang tersebut tidak tahu adat. Orang yang melanggar tersebut biasanya dapat sanksi adat. Bentuk sanksinya yang bisa diterapkan adalah dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. Sanksi pelanggaran adat istiadat ini umumnya lebih keras dibanding pelanggaran terhadap acara. Nah, contohnya kalau di Minang itu kan tidak boleh menikah satu suku, ya kan? Nah, beda suku. Jadi kalau beda suku itu dianggap masih keluarga. Jadi dianggap melanggar adat gitu. Jadi kalau di Minang itu kan tidak boleh satu suku menikah. Itu kan contohnya gitu kan. Jadi kalau saya menikah itu kan ya adalah sanksi yang masyarakat dikucilkan kan, atau ya apalah ada cemehan lah dari masyarakat gitu. Itu contohnya ya. Hukum adalah merupakan norma yang bersifat formal, berupa aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang serta memiliki sanksi yang tegas dan memaksa. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaati diberikan sanksi yang tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjaminkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat. Nah, hukum ini kan dibuat oleh pihak berwenang. Jadi contohnya kalau hukum kan contohnya aja kita sebagai pengendara motor atau mobil kan, kalau kita nggak punya SIM, kalau ada razia ditangkap, mau tidak mau ditangkap karena melanggar aturan, walaupun itu mobil kita sendiri ya, itu motor kita sendiri ya, ditangkap oleh pihak polisi karena melanggar hukum. Itu tidak boleh sembarangan atas hukum. Berarti semua orang juga takut kalau ada razia pasti semua masyarakat takut untuk melewati razia itu, karena kadang-kadang nggak punya SIM ya ditangkap, ditilang gitu, nggak punya spion juga gitu. Nah, itulah norma hukum contohnya. Nah, 3. Ada tujuan, fungsi, dan peran norma dalam kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia akan bergabung dalam kelompok manusia yang lain, yang memiliki keinginan dan harapan harus diwujudkan secara bersama-sama maksudnya. Akan tetapi setiap orang memiliki perbedaan dan pemikiran dan kepentingan. Oleh karena itu diperlukan norma untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adapun tujuan berlakunya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Jadi ada tujuannya ya, tujuan dan fungsinya. Nah, kita lihat. Yang pertama, tujuan fungsinya menjamin keteraturan ya. Jadi kalau ada norma, kita mungkin bisa diatur, ada tertib gitu kan. Yang B, mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai. Nah, jadi kalau ada norma kan agak aman, damai, tidak tidak ada terjadi apa-apa gitu kan. Yang C, menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, norma sebagai pedoman pengaturan dasar kehidupan seseorang dalam masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Fungsi norma yang berlaku dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam kaitan ini, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang B, sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat dalam kaitan norma.
dalam kaitan norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Sistem pengendalian sosial atau mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. D. Sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Nah, itu ada fungsi norma tadi ya. Jadi ada pedoman masyarakat. Jadi kalau ada melanggar, itu ini pedomannya ini aturan kita gitu kan. Alat untuk menjaga kerukunan. Nah, jadi kita tidak, umpamanya kita bikin aturan di masyarakat itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu aturan ya. Jadi kalau ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, itu dia harus didenda pokoknya kan, atau ditegur atau diberi sanksi. Nah, kan sudah menjadi itu, makanya dibikin norma supaya kerukunan, kedamaian ya, dan kesejahteraan, perdamaian terjadi dalam masyarakat. Jadi norma itu aturan ya, mengikut aturan atau tertib di masyarakat maksudnya gitu. Next. Nah, tidak adanya norma dalam masyarakat akan mengakibatkan keresahan, perselisihan, persaingan, dan ketakutan dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang membutuhkan norma, bukan norma membutuhkan masyarakat. Adapun peran norma dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut: menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib, mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat sebagai dasar dalam penyelesaian konflik di masyarakat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Nah, jadi peran norma dalam masyarakat tadi sebagai itu menciptakan kehidupan masyarakat yang menjadi aman tertib. Jadi kalau ada norma, ada aturan, itu pasti masyarakat jadi aman gitu kan. Contohnya ada bikin pos kamling ya, pos kamling di RT atau di jorong gitu kan, atau di tempat di desa gitu kan. Nah, itu kan jadi kan aman ya. Jadi ada bikin aturan, malam dipiketkan setiap malam masyarakatnya bergiliran. Jadi ada aturan itu kan, jadi aman, masyarakat tertib gitu. Ya, dan siapa yang melanggar tidak mau jaga didenda atau memberi uang minum gitu kan. Nah, jadi kalau ada ronda malam siskamling kan masyarakat menjadi aman, tertib, ya, tidak ada pencurian, ya, tidak ada kejadian perampokan lain. Ya. Yang kedua, mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Ya. Jadi kan kalau ada norma aturan kan tidak ada benturan, ya pasti tertib itu. Ini kan peraturannya ada gitu. Jadi tidak terjadi benturan, ya. Aman ya, ada perintah ada larangan ya. Ya. Jadi yang perintah yang dilakukan, larangan yang dilarang gitu kan, itu aturannya atau norma. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat. Nah, jadi contohnya norma hukum ya. Ya, aturannya apa? Setiap kendaraan memakai spion, wajib memakai helm standar, atau ada punya SIM ya. Kalau tidak memakai itu berarti melanggar. Nah, coba kalau di jalan gak punya helm, kalau terjadi jatuh, itu kan kepala kita lecet. Kalau kita ada helm kan setidaknya mengurangi kelecetan. Nah, itu kan norma, itu kan tujuan kan untuk kita juga, sebagai pedoman kita juga ya, supaya kita aman. Spion itu kan untuk melihat orang dari belakang ya kan, itu contohnya. Jadi sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Nah, contohnya konflik masyarakat seperti norma hukum ya. Nah, seandainya ada yang melanggar hukum ya, mencuri atau tawuran atau lain sebagainya, ditangkap itu kan melanggar hukum ya. Yang melanggar hukum ya ditangkap, diselesaikan ya, selesaikan secara hukum, apa sanksinya, atau dikurung gitu kan. Nah, jadi kalau ada penegak hukum ya, jadi konflik-konflik itu bisa diselesaikan oleh pihak yang berwajib gitu, yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Itu tadi ada rasa keadilan, jadi tidak beda-bedakan ya, semuanya, orang kaya, orang miskin,
Kalau ya kendaraan harus punya SIM gitu. Dia kaya nggak punya SIM tangkap, miskin nggak punya SIM tangkap gitu. Adil gitu. Bentar Pak, ngeprint bentar Pak. Ya, terima kasih pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti materi yang selanjutnya di kelas 7 ya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.